kita sebut Nabi Ibrahim sebagai politisi. Jadi politisi bisa mulia Pak kalau seperti Nabi Ibrahim. Masuk surga, cepet, gampang, susah, karena politisi tend to corrupt ya. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, gitu kira-kira. Baik, saya akan mulai. Nabi Ibrahim punya orang tua yang kacau. Bapaknya adalah penyembah berhala, dalam beberapa riwayat disebut justru pembuat berhala dan penjual berhala. Nabi Ibrahim sebelum mendapat wahyu sudah nggak nerima, otaknya kok bisa kita nyembah batu. Kemarin masih batu gelondongan, sekarang dipahat lalu jadi patung, disembah, nolak. Di waktu yang sama masyarakatnya juga menyembah raja, padahal rajanya manusia. Kok bisa kita nyembah manusia? Mana kemarin rajanya 1 minggu nggak keluar gara-gara mencret. Ya masa Tuhan mencret? Kira-kira begitulah, manusia kan bisa sakit. Di waktu yang sama umatnya atau masyarakatnya nyembah bintang. Jadi banyak banget yang disembah itu Pak. Masya Allah. Kalau sekarang pun sama sebenarnya, agama itu banyak, tapi Nabi Ibrahim juga sudah melihat ada kelompok penyembah batu, ada kelompok penyembah manusia, ada kelompok penyembah berhala, bintang dan seterusnya. Dia sudah resisten. Jadi sebelum dapat wahyu itu dia sudah mikir, kayaknya mereka bukan Tuhan, Tuhan lebih hebat. Maka muncul ayat Al-Quran, falamma janna alaihil lailu ro'a kaukaba. Ketika malam dia lihat ada bintang, qala hadza rabbi. Kemudian dia bertanya pada dirinya, apakah ini Tuhan? Karena dia di atas, dia luhur, dia tinggi, dia keren, dia tidak terganggu. Pas pagi hari hilang bintangnya, gak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan adanya di malam hari, maka siang hari alam semesta gak ada yang jagain. Malam hari lanjutnya dia berpikir lagi, falamma ra'al qamara bazigon qala hadza rabbi. Ketika melihat ada rembulan dalam kondisi purnama, dia berkata, apakah ini Tuhanku? Itu Pak ya, ada kata apakahnya ya, dibuang istifhamnya. Nanya, bukan nyembah, ini Tuhanku, bukan, tapi apakah ini Tuhanku? Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Ternyata di pagi hari rembulan juga hilang. Falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia sadar bahwa ada matahari, baru bilang apakah ini Tuhan, dan ini lebih besar, lebih bercahaya, lebih hebat. Tapi ketika sore matahari hilang. Kesimpulannya apa? Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menyembah yang menciptakan alam semesta ini, yang aku belum tahu namanya, aku belum tahu sifatnya, tapi aku tahu dia Tuhan yang harus disembah. Barulah turun wahyu yang kemudian dijelaskan sewantu seperti ini, seperti ini. Pinter banget Nabi Ibrahim Pak. Sudah selesai kemudian dapat wahyu, mulai beliau mempertanyakan, mengkritik masyarakatnya sebel. Singkat kata, kemudian Nabi Ibrahim dikenal sebagai tukang kritik. Nabi Ibrahim membawa kegoncangan sosial. Sampai ada kesempatan semua orang rame-rame lagi ke satu tempat gitu. Kalau saya ngebayangin pas 17 Agustus di RT lagi ada lomba, itu semua tuh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ngumpul, anak-anak lomba, ibu-ibu masak, bapak-bapak masang-masangin kerupuk yang digantung-gantung dan seterusnya, sehingga musolanya kosong gitu. Kalau kita ya pas 17 Agustus pas zuhur musola kosong ya Pak ya, kadang nggak ada yang azan juga gitu. Nggak tahu kalau masjid ini, jangan-jangan karena di depan nanggung lagi makan kerupuk, azannya belakangan. Saya ingat banget ketika final AFF itu, final AFF yang masih ada Irfan Bahdim, itu kan mainnya pas sholat isya Pak. Pas sholat isya, masjid tempat saya sholat itu biasanya penuh isya, tapi pas ada final itu cuma dikit makmumnya. Alhamdulillah saya saat itu sholat. Kenapa? Karena di kos-kosan nggak ada TV, jadi percuma juga mau nonton di mana.
Nah itu pas saya sholat takbir, Allahu Akbar, entah rakaat keberapa tuh ada yang teriak gol. Kita lagi sholat nggak bisa teriak gol ya, teriaknya amin. Teriak gol batal sholatnya. Tapi saat itu musola jadi sepi gara-gara ada AFF itu. Nah kalau mungkin kejadiannya nggak jauh dari itulah. Jadi pas ada kejadian apa, festival apa, orang-orang kumpul, jajan, makan, apa, ngobrol-ngobrol. Nah, tempat ibadahnya kosong, Nabi Ibrahim datang bawa kampak besar. Itu patung-patung dihancurkan semua, disisain yang paling gede, kampaknya taruh di yang paling gede itu. Setelah acara selesai, penutupan lomba 17-an atau sudah serah terima piala AFF, orang udah mulai balik lagi ke tempat ibadah, dilihat Tuhannya hancur. Mereka bingung, loh Tuhan saya kok hancur, Tuhan saya kok hilang tangannya, Tuhan saya kepalanya itu menggelinding di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka bilang, ini siapa yang melakukan? Gampang, tertuduhnya sudah tahu. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya ini mah pasti urusan Ibrahim, ngeritik Tuhan mulu, dia pasti dia. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi. Panggil Ibrahim, panggil Ibrahim. Ibrahim dipanggil. Kamu yang melakukan ini, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ente yang ngerjain Ibrahim. Itu ngomongnya itu udah marah banget Kak ya. Saya ngebayangin tuh orang-orang udah pada pukul aja pukul, bakar bakar, udah begitu kali. Tapi kemudian yang direkam oleh Al-Quran tuh yang baiknya. Kamu yang melakukan ini Ibrahim, kata Ibrahim, gampang. Oke, kejadiannya di mana? Di tempat ini. Oke. Barang buktinya di mana? Barang buktinya adalah kampak, ada di mana? Tuh di Tuhan yang paling besar. Oke. Yang punya motif untuk menghancurkan siapa? Ya banyak ya. Gimana kalau Tuhan itu yang punya motif karena dia takut saingan sama yang kecil, takut dikudeta, takut didemo, dihancurin Tuhan yang kecil. Maka kalau ada kejahatan kan dilihat motif siapa yang punya, kejadian TKP-nya di mana, barang bukti yang ada, semuanya mengarah pada patung yang gede. Saat kejadian terjadi, yang ada di situ siapa? Ya patung itu. Siapa yang membuktikan saat kejadian Ibrahim ada di situ? Kan orang lagi keluar, CCTV nggak ada yang membuktikan Ibrahim ada di situ. Yang ada di situ ya patung itu, kan dia nggak bisa bergerak, diam doang. Alat untuk menghancurkannya di mana? Ada di dia. Wah lupa tuh patung belum diumpetin. Emang dia nggak bisa ngumpetin, dia patung. Yang punya motif karena cemburu, karena sebel, karena dengki, ya dia, karena dia merasa takut disaingi dan takut didemo. Fas'aluhu in kanu yantikun. Tanya aja tuh sama patungnya kalau mau bisa ngomong. Ya orang-orang bilang, ya elah Ibrahim itu kan batu kali, mana bisa ngomong. Tapi orang yang berpikir, oh iya kan dia batu ya. Dan ini Tuhan saya nggak bisa nolong diri sendiri, masa bisa nolong saya? Dan dia juga nggak bisa bergerak, tuh lagi dituduh menghancurkan, dia diam aja tuh patung itu. Maka sebagian orang kemudian memilih untuk mengimani Nabi Ibrahim. Yang lain bilang bakar. Emang dari awal pengen ngebakar, dia nggak pengen kebaikan. Dibakarlah. Tapi Allah menghendaki Nabi Ibrahim itu bukan sekedar jago ngomong. Dia mah public speaking. Jangan-jangan Nabi Ibrahim ikut pelatihan motivasi, ikut workshop public speaking. Jadi kalau ngomong jago banget. Ternyata Nabi Ibrahim adalah nabi. Karena ketika dibakar nggak angus, nggak mati. Allah bilang kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin tapi jangan bikin mati, tapi dingin yang menyelamatkan. Kalau jadi dingin beku, Nabi Ibrahim matinya bukan gosong, matinya begini beku, enggak. Kata Allah, jadi api yang dingin dan menyelamatkan. Setelah apinya mati, Ibrahim keluar, lah kagak mati itu. Semua orang sepakat manusia di dalam api sebesar itu udah nggak ada sisanya, tulangnya juga udah jadi abu. Ibrahim masih keluar. Wah, saat itulah orang semakin yakin ada kekuasaan besar, ada kekuatan besar yang disebut Ibrahim sebagai Tuhan. Dibuktikan Ibrahim sendiri dia tidak mati dalam kobaran api yang sangat besar.
Orang kayak kita yang ketetesan lilin masih kepanasan, yang kalau goreng ikan masih nyiprat minyaknya dan kepanasan, lalu nyari air, wah panas itu. Belum apa-apa dengan Nabi Ibrahim ya Pak. Ibrahim dibakar luar biasa. Nah itu kesabarannya tinggi Pak, karena Nabi Ibrahim berhadapan dengan pemerintahan dan dia sendiri satu-satunya orang. Bahkan dia berhadapan dengan bapaknya. Ya Allah, bapaknya bilang, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau ente nggak berhenti ngomong kayak gini, wah saya rajam. Bapaknya begitu Pak. Yang ada kan bapak harusnya, ya Allah him bisa nggak sih nggak usah ngomong begitu. Bapak ini dimarah-marahin sama tetangga, katanya nggak bisa didik anak lah. Harusnya kan dia melindungi anaknya. Ini enggak, malah Ibrahim lu ngomong lagi gue gamparin. La arjumannak, saya lempar batu sampai mati. Wahjurni maliya. Itu sabar banget Pak. Saya nggak tahu kalau ada aktivis sehebat itu. Ada aktivis sehebat itu. Kita sering melakukan aksi, saya aksi. Itu berani kalau bareng-bareng Pak. Bareng-bareng nih ada berapa gitu, berhadapan dengan polisi misalnya. Kita kan gagah banget. Tapi kalau aktivis sendiri nggak ada yang berani. Wah ditangkap udah. Saya minta maaf sudah pakai peci putih. Baju peti, baju kokoh, kalau perempuan pakai cadar kadang-kadang. Saya minta maaf. Nabi Ibrahim enggak, dia sampai dibakar Pak. Kalau orang biasa itu mau dibakar, maaf saya, begitu. Nabi Ibrahim enggak, ya Allah hebat banget. Itulah yang disebut komitmen. Sudah di hadapan api besar dia masih komitmen untuk menyampaikan dakwahnya. Nabi Ibrahim luar biasa. Dan itu terjadi ketika usia ABG. Qalu sami'na fatan, kami mendengar seorang pemuda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang disebut-sebut namanya Ibrahim. Anak-anak kita yang usia SMP nggak bakal sehebat Nabi Ibrahim karena masih sibuk main FF sama PUBG. Apalagi itu Mobile Legend, masih nyari ke Indomaret, Alfamart minta skin. Minta diamond atau apalah, saya nggak pernah tahu game-game kayak gitu. Tapi pernah ada viral, bapaknya marah-marah, anak saya beli sampai ratusan ribu harusnya dilarang. Ini duit saya diambil buat main game. Anak kita ada yang sehebat itu Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ada Pak, anak saya nggak percaya saya. Nabi Ibrahim dibentak bapaknya, dia tetap komitmen. Nabi Ibrahim dengan segala keterbatasan dia cari Tuhan sendiri. Nah, lalu Allah kasih wahyu, barulah menjadi nabi. Nah, anak kita nggak punya keinginan untuk mencari kebenaran. Belajar ada gurunya, alhamdulillah, nggak ada gurunya juga seneng. Nabi Ibrahim kalau berpikir kayak gitu nggak akan mikir ini Tuhan siapa. Tapi kesimpulan Nabi Ibrahim sudah sangat indah. Saya tidak tahu siapa Tuhan, tapi saya pasti menyembah yang menciptakan ini semua. Walaupun saya nggak tahu. Kesimpulan luar biasa. Maka Al-Quran mencatat wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim sama sekali tidak pernah syirik. Maka ucapan hadza rabbi, apakah ini Tuhan, itu bukan iktiraf, bukan pengakuan, tetapi pertanyaan. Namanya orang lagi nyari kebenaran, bolehlah dia mempertanyakan satu dua. Nah sekarang balik lagi, apa bisa kita contoh Nabi Ibrahim? Bisa. Sebesar beliau? Pasti tidak. Pasti bagian kita, porsi kita kecil-kecil, tapi kita bisa kayak gitu. Artinya kalau nanti Bapak punya anak atau punya keluarga yang memilih menjadi aktivis, itu dia bisa mulia karena Nabi Ibrahim juga mulia. Ada konsiderannya gitu Pak. Balik ke yang awal tadi, semua orang dengan segala profesi bisa mulia, termasuk menjadi aktivis yang tukang ngeritik. Nabi Ibrahim melakukan itu. Tapi Nabi Ibrahim mengeritik sendirian dan berani konsekuensi. Sebagian dari kita berani kalau rame-rame atau di grup WA gitu. Pas ketahuan di share screenshot ya, di screenshot masuk ke polisi, langsung takut. Nabi Ibrahim enggak. Ini pasti Ibrahim yang merusak Tuhan kita, panggil, datang orang. Ibrahim, ini
ceritanya mungkin versi kita, versi sinetronnya Pak ya. Versi aslinya ya kita nggak tahu kan, kita nggak hidup di zaman itu. Datang ke rumah, Ibrahim keluar. Ya ada apa? Ente suruh datang no ke sono. Oke, kayak kira-kira begitu ya, bukan ngapain nggak? Oke datang. Ini versi sinetronnya Pak, jangan tersinggung dulu. Nabi Ibrahim dengan gampang, dengan tenang menjelaskan. Semua orang yang di situ fabuhital ladzi kafar. Orang yang kafir bilang, iya ya Allah. Nggak pakai ya Allah ya, orang dulu ya. Kok bisa saya bodoh banget nyembah batu ya? Kok bisa? Nah, luar biasa Nabi Ibrahim Pak. Orang yang cerdas dari kecil, orang yang menjadi nabi saat ABG.